Pernahkah Anda berhenti sejenak dan menyadari betapa cepatnya waktu berlalu? Satu momen kecil, satu keputusan sederhana, bahkan satu kata yang terucap bisa mengubah arah hidup Anda selamanya. Hidup bukanlah kumpulan peristiwa besar, melainkan untaian detik-detik kecil yang kerap terabaikan. Kita sering terjebak dalam rutinitas, terlalu sibuk meraih yang besar hingga melupakan keindahan momen-momen kecil yang sesungguhnya memberi makna. Buku ini adalah undangan untuk membuka mata Anda, menemukan keajaiban dalam hal-hal yang tampak biasa, dan menyadari bahwa dalam setiap detik ada pelajaran yang berharga. Karena hidup, sekejap mata sekalipun, layak untuk dijalani sepenuhnya. Bab 1. Sekejap yang mengubah segalanya. Hidup seringkali terasa seperti perjalanan panjang yang penuh dengan rencana besar dan tujuan jangka panjang. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa justru momen-momen kecil yang tak terduga seringkali menjadi titik balik paling penting dalam hidup kita? Satu langkah yang diambil tanpa banyak berpikir, satu pertemuan singkat yang terasa kebetulan, atau bahkan satu senyuman yang terlihat sepele, bisa mengarahkan kita ke jalan yang sama sekali berbeda. Ada sesuatu yang ajaib tentang sekejap momen. Ia datang tanpa peringatan, mengubah arah hidup kita tanpa kita sadari. Seperti seorang anak kecil yang tiba-tiba menemukan batu indah di tengah jalan, momen kecil itu bisa menghentikan kita sejenak, menarik perhatian kita, dan membuat kita melihat dunia dari sudut yang baru. Pikirkan kembali perjalanan hidup Anda. Apakah ada momen yang terlihat biasa, namun ternyata membentuk siapa Anda hari ini? Mungkin itu adalah panggilan telepon di tengah malam yang membawa kabar penting, atau pertemuan singkat dengan seseorang yang mengubah cara pandang Anda tentang kehidupan. Momen-momen seperti ini adalah bukti bahwa hidup seringkali tidak bekerja seperti yang kita rencanakan. Justru dalam ketidakterdugaan, hidup menunjukkan kekuatannya yang sejati. Namun, seringkali kita tidak menyadari kekuatan momen-momen ini. Dalam kesibukan kita, dalam rutinitas yang terus berulang, kita cenderung melewatkan kesempatan untuk berhenti sejenak dan merenung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang ingin dikatakan oleh hidup kepada kita? Bab ini mengajak Anda untuk menyelami makna dari momen-momen kecil yang mengubah segalanya. Kita akan melihat bagaimana sebuah langkah kecil dapat membuka pintu besar, bagaimana peristiwa yang tampak remeh bisa menjadi awal dari babak baru dalam hidup. Lebih dari itu, kita akan belajar untuk menghargai setiap detik, setiap keajaiban kecil yang tersembunyi di balik rutinitas kita. Karena di sanalah, dalam sekejap yang sering kita abaikan, hidup memberikan pelajaran paling berharga. Bab 2. Apa yang kita lupa dalam kesibukan? Kita hidup di zaman di mana kecepatan adalah segalanya. Ponsel yang terus berbunyi, daftar tugas yang tak pernah habis, dan tekanan untuk selalu sibuk membuat kita merasa produktif, meskipun seringkali kita lupa untuk berhenti dan bertanya, apakah semua ini benar-benar penting? Dalam perlombaan melawan waktu, kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kemampuan untuk benar-benar hadir di saat ini. Bayangkan rutinitas Anda sehari-hari. Anda bangun, terburu-buru memulai hari, mengejar tenggat waktu, menjawab email, menghadiri rapat, dan sebelum Anda menyadarinya, malam tiba. Saat kepala Anda menyentuh bantal, Anda merasa lelah, tetapi tidak benar-benar puas. Mengapa? Karena meskipun kita bergerak sepanjang hari, hati kita tidak pernah benar-benar hadir. Kita ada di mana-mana, tetapi tidak sepenuhnya di mana-mana. Ada keindahan dalam momen sederhana yang sering kita lewatkan. Aroma kopi di pagi hari, suara burung di luar jendela, tawa anak-anak, atau percakapan singkat dengan orang yang kita cintai. Momen-momen ini adalah kehidupan itu sendiri, tetapi mereka berlalu tanpa kita sadari karena pikiran kita sibuk dengan apa yang akan datang, bukan apa yang sedang terjadi. Kesibukan telah menjadi standar baru kebahagiaan palsu. Semakin sibuk kita, semakin merasa penting atau berarti hidup kita. Padahal, ironisnya, di tengah segala kesibukan itu, kita kehilangan arti dari keberadaan kita. Hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita capai, melainkan seberapa dalam kita bisa merasakan. Bab ini mengajak Anda untuk melambat,
Untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang telah saya lewatkan hari ini karena terlalu sibuk? Tidak ada salahnya bekerja keras atau memiliki ambisi, tetapi kehidupan yang benar-benar bermakna adalah yang dijalani dengan kehadiran penuh. Di halaman ini, Anda akan menemukan cara untuk kembali hadir di saat ini. Kita akan belajar mengalahkan distraksi, mempraktikkan kesadaran, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Karena pada akhirnya, hidup yang sejati adalah tentang merasakan, bukan sekadar mengejar. Dan hanya dengan hadir sepenuhnya, kita bisa menemukan keajaiban yang selama ini tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari kita. Bab 3. Misteri yang tersembunyi dalam percakapan sehari-hari. Pernahkah Anda menyadari betapa seringnya kita berbicara tanpa benar-benar mendengar? Dalam percakapan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, atau bahkan dengan orang asing, kita seringkali terjebak dalam kebiasaan berbicara hanya untuk menjawab, bukan untuk memahami. Padahal, di balik setiap kata yang terucap, ada cerita, emosi, dan makna yang seringkali luput dari perhatian kita. Kata-kata, meskipun tampak sederhana, memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebuah terima kasih yang tulus dapat menghangatkan hati. Sebuah maaf yang jujur dapat menyembuhkan luka. Bahkan obrolan ringan tentang cuaca bisa menjadi awal dari hubungan yang mendalam. Tetapi, seringkali kita mengabaikan kekuatan ini karena menganggap percakapan sehari-hari hanyalah bagian dari rutinitas. Bayangkan obrolan singkat yang pernah Anda lakukan dengan seseorang, mungkin dengan seorang teman lama, seorang rekan kerja, atau bahkan kasir di toko. Mungkin bagi Anda itu hanyalah percakapan biasa, tetapi bagi mereka bisa jadi kata-kata Anda menjadi sesuatu yang sangat berarti. Sebuah "apa kabar?" yang terdengar sederhana mungkin menjadi pengingat bahwa mereka tidak sendiri. Sebuah pujian kecil mungkin menjadi sinar cahaya di tengah hari yang berat. Namun, misteri dari percakapan sehari-hari bukan hanya tentang dampaknya pada orang lain. Dalam mendengar dengan sungguh-sungguh, kita juga belajar tentang kehidupan, tentang perspektif yang berbeda, dan tentang diri kita sendiri. Setiap kata yang kita dengar memiliki potensi untuk membuka mata kita terhadap sesuatu yang baru, jika kita mau mendengarkan dengan hati yang terbuka. Bab ini mengajak Anda untuk melihat percakapan dari sudut pandang yang lebih dalam. Apa yang selama ini tersembunyi di balik kata-kata yang biasa? Bagaimana sebuah kalimat sederhana bisa menyimpan harapan, cinta, atau bahkan pelajaran hidup? Kita akan belajar untuk berbicara dengan lebih sadar dan mendengar dengan lebih penuh perhatian, agar setiap percakapan, sekecil apapun, menjadi sesuatu yang bermakna. Karena pada akhirnya, kehidupan kita adalah hasil dari percakapan yang kita lakukan, dengan orang lain, dengan diri sendiri, dan dengan dunia. Di balik setiap kata, ada misteri yang menunggu untuk ditemukan. Anda hanya perlu berhenti sejenak, mendengar dengan hati, dan membuka diri terhadap pelajaran yang tersembunyi di sana. Bab 4. Ketika hidup memberi tanda. Hidup sering berbicara kepada kita, tetapi jarang sekali kita mendengarkan. Ia tidak berteriak, tidak menuntut perhatian, tetapi berbisik halus melalui momen-momen yang kita sebut kebetulan, perasaan intuitif, atau peristiwa kecil yang tampaknya biasa. Mungkin Anda pernah mengalami saat di mana Anda merasa sesuatu terjadi di waktu yang tepat, seperti tanda yang dikirimkan oleh semesta. Tetapi, apakah Anda berhenti untuk memahami pesan itu, atau Anda membiarkannya berlalu begitu saja? Bayangkan perasaan ketika sebuah buku tiba-tiba menarik perhatian Anda di toko, dan isinya terasa seolah ditulis untuk Anda. Atau, saat seseorang yang sudah lama tidak Anda pikirkan tiba-tiba muncul dalam hidup Anda, membawa pelajaran atau peluang yang Anda butuhkan. Semua ini adalah cara hidup berkomunikasi dengan kita, melalui tanda-tanda yang halus, namun penuh makna. Namun, dalam dunia yang dipenuhi dengan kebisingan, kita cenderung mengabaikan tanda-tanda ini. Kita begitu sibuk dengan logika dan rencana, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk merasakan apa yang sedang terjadi di luar kendali kita. Tanda-tanda dari hidup tidak selalu masuk akal di permukaan, tetapi mereka seringkali membawa pesan yang dalam. Sebuah pintu yang tertutup mungkin tampak seperti kegagalan, tetapi sebenarnya adalah cara hidup mengarahkan Anda ke jalan yang lebih baik.
Bab ini mengajak Anda untuk membuka mata dan hati terhadap tanda-tanda yang seringkali tersembunyi di balik kejadian sehari-hari. Kita akan mengeksplorasi bagaimana hidup memberikan petunjuk melalui kebetulan, mimpi, hubungan, atau bahkan tantangan. Anda akan belajar untuk lebih peka terhadap intuisi Anda sendiri, karena terkadang perasaan itu adalah jawaban yang Anda cari. Ketika Anda mulai memperhatikan tanda-tanda ini, Anda akan melihat bahwa hidup tidak pernah benar-benar membiarkan Anda berjalan sendirian. Ada arahan, ada petunjuk, dan ada dorongan halus yang mengarahkan Anda menuju apa yang benar-benar Anda butuhkan, bahkan jika itu bukan yang Anda inginkan. Pada akhirnya, memahami tanda-tanda hidup adalah tentang mempercayai alurnya. Ini adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, sesuatu yang bekerja untuk kebaikan kita, meskipun kita belum bisa melihat gambaran penuhnya. Dan ketika Anda membuka diri untuk membaca tanda-tanda ini, hidup Anda tidak lagi hanya tentang berjalan dari satu tujuan ke tujuan lain. Hidup Anda menjadi tentang menikmati perjalanan, memahami pesan-pesan kecil di sepanjang jalan, dan menemukan makna dalam setiap langkah. Bab 5. Belajar dari kehilangan. Kehilangan adalah tamu yang tidak diundang, tetapi hampir selalu datang ke dalam hidup kita. Kehilangan bisa berbentuk apa saja: kepergian orang tercinta, kesempatan yang terlewat, mimpi yang hancur, atau bahkan sekadar momen yang berlalu begitu cepat tanpa sempat kita nikmati. Dalam keheningan setelah kehilangan, kita sering merasa hampa, bertanya-tanya mengapa hal itu harus terjadi. Tetapi di balik perasaan itu, ada pelajaran yang begitu dalam jika kita berani menghadapinya. Kehilangan mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sebelumnya sering kita abaikan. Ketika sesuatu yang berharga hilang, barulah kita sadar betapa besarnya dampak yang pernah dimilikinya dalam hidup kita. Sebuah percakapan sederhana dengan orang tua, tawa kecil bersama teman, atau bahkan rutinitas yang dulu terasa membosankan, semua itu tiba-tiba menjadi kenangan yang penuh arti ketika mereka tidak lagi ada. Kehilangan adalah cermin yang memaksa kita untuk melihat dengan lebih jujur pada diri kita sendiri, pada hidup yang kita jalani. Namun, kehilangan juga merupakan pintu menuju pertumbuhan. Di balik rasa sakitnya, ada peluang untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Ketika sesuatu yang kita andalkan menghilang, kita belajar untuk menemukan jalan baru, membangun kembali, dan menjadi versi diri yang lebih tangguh. Kehilangan adalah guru yang mengajarkan kita bahwa hidup tidak pernah diam di satu tempat. Ia terus bergerak, berubah, dan menuntut kita untuk mengikuti alurnya. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kehilangan dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan emosional dan spiritual. Kita akan memahami bahwa kehilangan bukanlah akhir, tetapi sebuah proses transformasi. Kita akan belajar bagaimana menerima rasa sakit tanpa tenggelam di dalamnya, bagaimana melepaskan tanpa melupakan, dan bagaimana mengenang tanpa terjebak di masa lalu. Mungkin yang paling penting, kehilangan mengingatkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam momen-momen yang kita miliki sekarang. Sebelum sesuatu atau seseorang pergi, ada kesempatan untuk mencintai lebih dalam, menghargai lebih tulus, dan hidup lebih sepenuh hati. Kehilangan adalah pengingat bahwa setiap momen, sekecil apapun, adalah hadiah yang tidak akan datang dua kali. Ketika kita mampu memandang kehilangan dengan perspektif yang baru, kita menemukan bahwa ia tidak hanya membawa duka, tetapi juga kebijaksanaan. Dalam ruang kosong yang ditinggalkannya, kita diberi peluang untuk tumbuh, untuk menghargai yang masih ada, dan untuk menciptakan makna baru dari apa yang pernah hilang. Kehilangan, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari keindahan hidup, pengingat bahwa setiap detik yang kita miliki adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Bab 6. Jejak yang tertinggal. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk bertanya, apa yang akan orang lain ingat tentang saya ketika saya sudah tiada? Atau, apa dampak kecil dari tindakan saya hari ini pada kehidupan orang lain? Dalam kehidupan yang terus bergerak dengan cepat, kita sering merasa bahwa yang benar-benar berarti adalah hal-hal besar, pencapaian, prestasi, atau momen spektakuler. Tetapi, kenyataannya, hidup kita sering diingat bukan karena hal-hal besar,
melainkan oleh jejak-jejak kecil yang kita tinggalkan di hati orang lain. Jejak itu bisa berupa senyuman yang kita bagikan pada orang asing, kata-kata semangat kepada teman yang hampir menyerah, atau perhatian kecil yang kita berikan kepada seseorang di saat mereka merasa sendirian. Hal-hal kecil ini seringkali tidak kita sadari, tetapi mereka memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah arah hidup seseorang. Dan anehnya, jejak-jejak ini seringkali tertinggal tanpa kita sadari. Kita tidak tahu kapan sapaan sederhana atau pelukan hangat dari kita menjadi jangkar yang menyelamatkan seseorang dari tenggelam dalam duka. Namun, dunia ini juga menyimpan jejak yang lebih berat. Kata-kata yang menyakitkan, sikap acuh tak acuh, atau tindakan yang melukai orang lain. Kita semua pernah, baik sadar atau tidak, meninggalkan luka dalam perjalanan hidup kita. Dan inilah pelajaran penting dari bab ini. Kita memiliki pilihan setiap hari tentang jenis jejak apa yang ingin kita tinggalkan. Jejak bukan hanya tentang dampak pada orang lain, mereka juga tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan diri sendiri. Ketika kita memilih untuk hidup dengan kesadaran, kehangatan, dan cinta, kita menciptakan pola-pola yang membangun jiwa kita sendiri. Setiap tindakan baik adalah refleksi dari hati yang penuh, dan hati yang penuh akan selalu meninggalkan bekas indah di dunia. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana tindakan kecil yang sederhana dapat menciptakan gelombang besar dalam kehidupan orang lain. Kita akan belajar untuk melihat kehidupan sebagai rantai momen yang saling terhubung, di mana setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bayangkan seorang guru yang mengucapkan kata-kata penuh semangat kepada seorang murid yang hampir menyerah, atau seorang teman yang mendengarkan dengan penuh perhatian di saat kita merasa hancur. Tindakan-tindakan ini mungkin tampak biasa bagi pelakunya, tetapi bagi penerimanya, mereka adalah hal yang bisa mengubah hidup. Kita semua punya potensi untuk meninggalkan jejak seperti itu. Jejak yang membawa kebaikan, harapan, dan inspirasi. Pada akhirnya, bab ini mengajak Anda untuk merenungkan kehidupan dengan cara yang lebih bermakna. Jika hidup adalah sebuah perjalanan, maka jejak yang Anda tinggalkan adalah kisah yang akan terus dikenang, bahkan setelah Anda tidak lagi berjalan di jalan itu. Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa untuk meninggalkan jejak yang berarti. Cukup hadir sepenuhnya, bertindak dengan kebaikan, dan mencintai dengan tulus. Karena dalam setiap langkah kecil yang kita ambil, ada potensi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Satu jejak pada satu waktu. Bab 7, Seni Melepaskan dan Memaafkan. Melepaskan bukanlah tanda kelemahan, memaafkan bukanlah bentuk kekalahan, namun keduanya adalah seni yang membutuhkan keberanian luar biasa. Di dunia yang seringkali mengajarkan kita untuk menggenggam erat, mempertahankan, dan melawan, melepaskan justru menjadi jalan sunyi menuju kebebasan yang sejati. Setiap orang membawa beban, penyesalan, rasa sakit, pengkhianatan, atau kehilangan. Beban ini seringkali kita simpan erat-erat, seolah-olah dengan menjaganya, kita bisa menghindari rasa sakit lebih lanjut. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Beban itu menjadi rantai yang mengikat jiwa kita, menghalangi langkah kita untuk melangkah maju. Dalam kebisuan malam, rasa sakit itu berbisik, mengingatkan kita pada luka lama yang belum sembuh. Tapi, sampai kapan kita akan membiarkannya? Melepaskan adalah tindakan yang membebaskan. Ia bukan tentang melupakan, melainkan tentang menerima bahwa masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa depan selalu dapat dibentuk. Melepaskan adalah memilih untuk tidak lagi memberikan kuasa pada rasa sakit untuk mengendalikan hidup kita. Ia adalah langkah berani untuk berkata, "Aku memilih untuk hidup, bukan terjebak dalam bayang-bayang masa lalu." Di sisi lain, memaafkan adalah seni yang bahkan lebih sulit. Ada rasa ego yang seringkali berteriak, "Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini," atau "Dia harus membayar atas apa yang dia lakukan." Tetapi memaafkan bukanlah tentang membenarkan kesalahan orang lain. Ini adalah hadiah yang kita berikan kepada diri sendiri, sebuah kebebasan dari racun kebencian yang menggerogoti hati kita. Dengan memaafkan, kita membuka ruang untuk cinta, kedamaian,
dan penerimaan. Memaafkan diri sendiri mungkin adalah bagian tersulit dari perjalanan ini. Betapa seringnya kita menghukum diri atas kesalahan yang telah kita buat, mengulang-ulang rasa bersalah di kepala kita. Tetapi, bagaimana kita bisa berharap untuk maju jika kita terus menginjak bayangan kita sendiri? Memaafkan diri adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Dalam bab ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana melepaskan dan memaafkan bisa mengubah hidup kita. Kita akan belajar bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk dimaafkan. Kita akan memahami bahwa seni ini adalah tentang menerima kenyataan, belajar dari masa lalu, dan berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Bayangkan hidup Anda seperti balon yang dipenuhi udara. Ketika Anda menggenggam terlalu erat, Anda menghalangi balon itu untuk terbang tinggi. Tetapi ketika Anda membuka tangan dan melepaskannya, ia melayang bebas, menggapai langit tanpa batas. Demikian pula dengan jiwa Anda. Melepaskan dan memaafkan adalah cara Anda membuka tangan dan membiarkan diri Anda terbang lebih tinggi, tanpa beban. Melepaskan dan memaafkan adalah tindakan yang penuh keberanian, penuh keindahan. Mereka adalah undangan untuk berhenti berjuang, melawan arus, dan mulai mengalir bersama kehidupan. Mereka adalah langkah menuju kedamaian dalam diri dan harmoni dengan dunia. Karena hanya dengan hati yang lapang, kita bisa benar-benar menemukan kebahagiaan sejati. Bab 8. Membangun kehidupan dari momen-momen kecil. Kehidupan bukanlah kumpulan dari momen-momen besar yang jarang terjadi, tetapi serangkaian momen kecil yang sering kali terlewatkan. Kita sering menunggu saat-saat besar, kelulusan, pernikahan, promosi, atau perjalanan besar untuk merasa hidup. Namun, sementara kita sibuk menanti, kehidupan sedang berlangsung dalam detail-detail kecil yang terlihat sepele. Secangkir kopi hangat di pagi hari, senyuman tulus dari seorang teman, atau hembusan angin yang menyegarkan wajah kita. Momen-momen kecil itu adalah benang yang merajut kain kehidupan kita. Mereka mungkin tampak biasa, tetapi ketika dirangkai bersama, mereka membentuk pola indah yang penuh warna dan makna. Masalahnya, kita sering lupa menghargai mereka. Kita terburu-buru melewati hari, menganggap momen-momen kecil itu tidak penting, hanya latar belakang dari cerita besar yang kita harapkan. Tapi, bagaimana jika justru di sanalah letak keajaibannya? Bayangkan seseorang yang selalu berlari, mata tertuju pada tujuan di kejauhan. Mereka tidak pernah berhenti untuk melihat bunga di tepi jalan, mendengar kicauan burung, atau merasakan tanah di bawah kaki mereka. Lalu, ketika mereka akhirnya mencapai tujuan, mereka menyadari betapa banyak yang telah mereka lewatkan. Betapa sering kita menjadi seperti itu, terlalu sibuk mengejar hal besar, hingga lupa bahwa keindahan hidup terletak di tengah perjalanan. Membangun kehidupan yang bermakna tidak memerlukan momen besar. Itu dimulai dari menghargai yang kecil. Mulai dari memperhatikan warna matahari terbenam, mengucapkan terima kasih dengan tulus, atau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita seseorang. Itu adalah kesadaran bahwa setiap detik yang kita miliki adalah hadiah, dan bagaimana kita mengisinya adalah pilihan kita. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana momen kecil bisa menjadi landasan untuk kehidupan yang penuh arti. Kita akan belajar cara memperlambat langkah, menghirup udara dalam-dalam, dan benar-benar hadir dalam setiap pengalaman. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditemukan di puncak gunung, tetapi sesuatu yang kita ciptakan di sepanjang jalan menuju puncak itu. Tips praktis akan membantu kita melatih diri untuk menghargai setiap momen. Misalnya, bagaimana jika kita memulai hari dengan menuliskan 3 hal kecil yang membuat kita bersyukur? Bagaimana jika kita mencoba berbicara lebih lama dengan keluarga kita, memperhatikan detail dalam suara mereka, atau menatap mata mereka lebih dalam? Bagaimana jika kita memberi makna pada setiap tugas kecil, menjadikannya sebagai bagian dari cerita besar yang ingin kita tulis dalam hidup kita? Membangun kehidupan dari momen kecil adalah tentang menciptakan kebiasaan untuk hadir sepenuhnya. Bukan hanya dengan tubuh, tetapi dengan hati. Itu adalah seni untuk tidak lagi menganggap momen kecil sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sebagai anugerah. Ketika kita melihat kehidupan dengan cara ini, segalanya berubah. Bahkan tugas paling sederhana pun bisa menjadi tindakan yang penuh makna.
pada akhirnya, hidup kita adalah hasil dari bagaimana kita menjalani setiap momen kecil. Jika kita menghargai mereka, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sulit dijangkau. Kebahagiaan ada di sini, di momen ini, dalam detik yang sedang Anda baca sekarang. Dan dari detik-detik kecil inilah, kita bisa membangun kehidupan yang indah, bermakna, dan penuh cinta. Bab 9. Saat yang tepat untuk berani. Hidup seringkali membawa kita ke persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, ada rasa nyaman dalam zona aman yang telah kita kenal begitu lama. Di sisi lain, ada panggilan yang samar namun kuat, mengajak kita untuk melangkah ke tempat yang tidak pasti. Tempat di mana kita mungkin menemukan kebahagiaan sejati atau mungkin menghadapi kegagalan. Momen-momen ini adalah ujian keberanian, dan disinilah kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Kapan waktu yang tepat untuk berani? Kenyataannya, tidak pernah ada waktu yang tepat dalam arti yang sempurna. Tidak akan pernah ada jaminan bahwa segalanya akan berjalan sesuai rencana. Kita bisa terus menunggu sampai semua bintang seolah sejajar, sampai risiko tampak menghilang, atau sampai kita merasa sepenuhnya siap. Tetapi, dalam proses menunggu itu, kita justru sering kehilangan kesempatan terbaik dalam hidup. Keberanian tidak menunggu kesiapan penuh. Ia muncul ketika kita memutuskan untuk bertindak meskipun takut. Berani tidak berarti tidak merasa takut. Sebaliknya, keberanian adalah melangkah maju meskipun hati kita dipenuhi dengan keraguan. Itu adalah mengucapkan sesuatu yang selama ini tertahan di tenggorokan, melamar pekerjaan impian meskipun kita takut ditolak, atau bahkan mencintai seseorang sepenuhnya meskipun kita tahu ada kemungkinan terluka. Setiap tindakan berani adalah pertaruhan, tetapi tanpa pertaruhan, tidak ada perubahan. Momen keberanian seringkali datang dalam keheningan, di tengah malam ketika pikiran kita penuh dengan pertanyaan bagaimana jika, atau saat kita berdiri di depan pintu peluang yang baru saja terbuka. Kita merasa bahwa dunia memberi kita tanda untuk bergerak, tetapi ketakutan akan kegagalan menahan langkah kita. Pertanyaannya adalah, akankah kita menyerah pada ketakutan itu, atau akankah kita mengizinkan keberanian mengambil alih? Berani berarti memilih kemungkinan daripada kepastian, memilih pertumbuhan daripada kenyamanan, memilih untuk percaya bahwa kita cukup kuat menghadapi apapun yang terjadi setelah kita mengambil langkah itu. Berani tidak selalu menghasilkan kemenangan besar, tetapi selalu menghasilkan pelajaran besar. Bahkan jika kita gagal, kita belajar untuk menjadi lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri pada langkah kita berikutnya. Namun, bagaimana kita tahu kapan waktu untuk berani? Jawabannya seringkali sederhana. Ketika suara di dalam diri kita tidak lagi bisa diabaikan. Ketika penyesalan karena tidak mencoba akan lebih menyakitkan daripada risiko kegagalan. Ketika hati kita merindukan perubahan, meskipun pikiran kita dipenuhi ketakutan, itu adalah momen di mana kita harus melangkah, tidak peduli betapa kecil atau besarnya langkah itu. Dalam bab ini, kita akan menggali lebih dalam tentang keberanian yang kita butuhkan untuk menghadapi momen-momen penting dalam hidup. Kita akan belajar cara membedakan ketakutan yang melindungi kita dari bahaya sejati dan ketakutan yang hanya menahan kita dari potensi kita yang sesungguhnya. Kita juga akan mengeksplorasi bagaimana menghadapi ketidakpastian dengan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka, serta bagaimana menemukan kekuatan untuk melompat ketika dunia memberi kita peluang untuk terbang. Keberanian adalah otot yang bisa kita latih. Kita mulai dengan langkah kecil, mungkin dengan mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kita, atau dengan mengatakan iya pada peluang yang membuat kita merasa tidak nyaman. Dari sana, kita membangun momentum untuk mengambil keputusan yang lebih besar. Saat yang tepat untuk berani tidak akan pernah datang dari luar. Itu datang dari dalam, dari keyakinan bahwa kita layak untuk mengejar mimpi kita, untuk mencintai sepenuhnya, dan untuk hidup dengan sepenuh hati. Ketika kita memilih keberanian, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi inilah pertanyaannya, langkah apa yang telah Anda tunda? Keputusan apa yang telah Anda hindari? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda tahu bahwa meskipun Anda gagal, Anda akan tetap baik-baik saja?
Hidup ini terlalu singkat untuk dihantui oleh penyesalan. Ketika saat untuk berani datang, jangan ragu untuk menjawab panggilannya. Sebab, di sanalah kehidupan yang sebenarnya dimulai. Di tengah ketidakpastian, di dalam keberanian, di dalam diri Anda sendiri. Bab 10. Hidup dalam sekejap yang bermakna. Hidup ini hanya sekejap mata, sebuah kalimat yang mudah diucapkan, tetapi penuh dengan makna yang begitu dalam. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang sibuk, tenggelam dalam pencarian kesuksesan, atau terbelenggu oleh kekhawatiran tentang masa depan. Kita lupa bahwa hidup ini, meskipun panjang dalam waktu, sesungguhnya sangat singkat dalam pengalaman. Detik yang hilang tidak akan pernah bisa kita kembali. Namun, dalam setiap detik itulah, ada potensi untuk menemukan makna yang luar biasa. Kehidupan yang bermakna bukanlah tentang menunggu momen besar yang datang dengan sendirinya, melainkan tentang menciptakan momen-momen penuh makna setiap hari. Kita tidak perlu menunggu untuk mencapai tujuan besar untuk merasa hidup. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap napas yang kita ambil, dapat menjadi bagian dari cerita besar yang sedang kita tulis. Hidup dalam sekejap yang bermakna adalah tentang memiliki kesadaran penuh terhadap momen yang sedang terjadi, dan membuatnya berharga dengan cara kita merasakannya, menghargainya, dan mengisinya dengan makna. Pernahkah Anda merasa begitu terhubung dengan dunia, sampai-sampai Anda merasakan setiap detiknya begitu berharga? Mungkin itu saat Anda berbicara dengan seseorang yang Anda cintai, atau ketika Anda melihat anak-anak tertawa tanpa beban, atau mungkin saat Anda berdiri di tengah alam, merasakan angin yang menyentuh wajah Anda, dan merasakan betapa kecilnya kita dalam jagat raya ini. Dalam momen-momen seperti ini, kita menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang mengejar sesuatu yang besar di luar diri kita, melainkan tentang merasakan dan menghargai setiap detik yang sudah kita miliki. Namun, bagaimana kita bisa hidup dengan penuh makna dalam kesibukan dan tekanan dunia modern? Jawabannya terletak pada kesadaran. Dengan menyadari betapa cepatnya waktu berlalu, kita diberi kesempatan untuk memilih bagaimana kita mengisi setiap detiknya. Bukannya menunggu momen besar yang akan datang, kita bisa menciptakan momen besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap interaksi, setiap keputusan, bahkan setiap pekerjaan kecil yang kita lakukan, bisa menjadi bagian dari kehidupan yang lebih bermakna jika kita menjalaninya dengan penuh perhatian. Inilah tantangannya, untuk berhenti sejenak dari dunia yang terus berputar dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar hadir di sini? Apakah saya benar-benar merasakan hidup ini? Jika kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur, kita akan mulai melihat dunia dengan cara yang baru. Kita akan menghargai momen-momen yang dulu kita anggap biasa, dan kita akan sadar bahwa semuanya, dari yang besar hingga yang kecil, adalah bagian dari keajaiban yang kita sebut hidup. Terkadang, hidup yang bermakna datang dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat. Mungkin itu berarti mengatakan iya pada petualangan baru, atau memberi perhatian penuh kepada orang yang kita cintai. Mungkin itu juga berarti memaafkan diri kita sendiri, atau memilih untuk berhenti sejenak dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Setiap langkah yang kita ambil dengan penuh kesadaran adalah cara kita untuk memberi makna pada hidup yang singkat ini. Pada akhirnya, hidup dalam sekejap yang bermakna adalah tentang kesadaran akan waktu yang kita miliki. Ini bukan tentang mengumpulkan pencapaian, melainkan tentang membuat setiap detik berharga. Kita tidak perlu menunggu untuk mencapai sesuatu besar untuk merasa hidup, karena setiap momen kecil, setiap tawa, setiap air mata, setiap pertemuan, memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Jadi apakah Anda siap untuk menjalani hidup dengan penuh makna? Apakah Anda siap untuk merasakan setiap detik, tidak hanya sebagai langkah menuju tujuan, tetapi sebagai tujuan itu sendiri? Waktu kita terbatas, dan meskipun hidup ini hanya sekejap mata, kita punya kesempatan untuk menjadikannya sesuatu yang luar biasa. Hidup dalam sekejap yang bermakna berarti hidup sepenuhnya, dengan hati yang terbuka, mata yang penuh perhatian, dan jiwa yang bersyukur atas setiap detik yang diberikan. Kesimpulan. Hidup ini, pada akhirnya, adalah serangkaian detik yang begitu cepat berlalu. Detik yang mungkin kita lewatkan jika kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu lebih bermakna.
Dalam setiap langkah yang kita ambil, ada kekuatan untuk menemukan keindahan dalam kesederhanaan, pelajaran dalam tantangan, dan kebahagiaan dalam kebersamaan. Kita tak perlu menunggu momen besar datang untuk merasa hidup, sebab hidup yang sesungguhnya bukan ditemukan dalam apa yang kita miliki atau capai, tetapi dalam cara kita menghargai setiap detik yang ada. Jika ada satu pelajaran yang kita bawa dari perjalanan ini, itu adalah bahwa hidup hanya sekejap mata. Tetapi dalam setiap sekejap itu, kita bisa memilih untuk membuatnya berarti. Kita bisa memilih untuk hadir, untuk mencintai, untuk memaafkan, untuk bertumbuh. Setiap detik yang kita hidupkan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur adalah detik yang membentuk kehidupan kita yang tak ternilai. Jadi marilah kita berhenti sejenak, merenung, dan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang berlarian mengejar waktu, tetapi tentang menjalani setiap detik dengan hati yang penuh makna. Setiap momen yang kita jalani adalah kesempatan untuk menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, kekuatan dalam kelemahan, dan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Karena di akhirnya, yang tersisa bukanlah pencapaian yang kita kumpulkan, melainkan bagaimana kita menjalani setiap detik yang kita miliki. Semoga Anda menemukan keberanian untuk hidup sepenuhnya dalam sekejap yang bermakna.